Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan terkait pemecahan masalah eh, coding error ketika belajar mata pelajaran pemrograman berorientasi objek untuk kelas 12 RPL 2 semester 3 tahun pelajaran 2022-2023 SMK Negeri 1 Cirebon. Nah, yang menjadi sebagai sumber rujukan permasalahannya itu yang pertama berdasarkan hasil pengamatan secara langsung ketika proses pembelajaran, siswa masih kesulitan untuk menyisihkan untuk belajar coding dan memahami eh, pesan kesalahan atau error yang tampil ketika proses pembelajaran, sehingga mereka hanya bisa mengetik coding tapi tidak memahami alur ataupun permasalahan ataupun apa yang diketik, bahasa coding tersebut, maksud dan tujuannya untuk apa, fungsinya untuk apa, mereka masih rata-rata belum memahami secara 100%. Nah, adapun deskripsi permasalahannya berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, siswa ketika pembelajaran ada beberapa alasan. Yang pertama, mereka belum memiliki atau tidak memahami mengetahui pesan errornya seperti apa. Karena dalam sebuah bahasa pemrograman itu ada beberapa tekniknya untuk mengetahui atau mendekati pesan error ini yang ditampilkan berdasarkan coding error ini itu apa. Yang kedua, tidak mengerti atau membaca pesan error yang ditampilkan aplikasi. Nah, setiap error itu pasti ada pesan errornya dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, rata-rata yang namanya anak itu tidak membaca pesan error tersebut atau karena mereka tidak memiliki kemampuan membaca bahasa Inggris atau memahami kata-kata bahasa Inggris, sehingga mereka dilewatkan pesan errornya tidak dibaca. Dan yang ketiga, merasa stuck dalam proses pembelajaran. Jadi ketika muncul pesan error, mereka tidak ada keinginan atau kemampuan untuk menyelesaikan pesan error tersebut, sehingga merasa dirinya belum percaya diri untuk bisa menyelesaikan permasalahan atau coding error yang mereka hadapi. Nah, lalu yang menjadi akar permasalahannya itulah yang pertama, yaitu peserta didik belum memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah atau coding error secara mandiri. Masih terpaku oleh yang namanya oleh guru, sehingga mereka ketika muncul error tidak dipahami dulu errornya seperti apa, tidak berusaha untuk mencari solusinya baik secara daring atau melalui sumber-sumber referensi yang lain, sehingga ketika ada error mereka langsung menanyakan kepada guru sehingga inisiatifnya berkurang. Yang kedua, yaitu tidak sabar dan bergerak terlalu cepat. Terkadang ketika mereka coding itu adalah bagaimana cara membuat coding, mengetik coding secepat mungkin. Tapi belum tentu alur coding yang mereka buat itu benar atau salah. Sehingga nanti yang mengakibatkan coding yang mereka ketik itu ketika dikompil atau dijalankan tidak berjalan dengan baik dan hasilnya muncul pesan error gitu. Dan yang ketiga, putus asa dan merasa kurang percaya diri terhadap skill yang dimiliki. Nah, terkadang anak-anak RPL itu sebenarnya ketika udah masuk jurusan RPL, otomatis mereka mesti punya kepercayaan diri bahwasanya ketika mereka lulus nanti, mereka tujuannya akan menjadi seorang programmer ya, programmer ataupun sebagai UI/UX designer ataupun sebagai analis basis data. Sehingga kepercayaan diri yang dimiliki oleh mereka itu terkadang kurang sehingga akhirnya membuat proses belajar belajar coding terutama pemrograman mereka itu sangat kurang antusias ya karena belum memiliki goal apa yang akan dia targetkan ketika dia mau lulus dia tuh mau jadi seorang programmer atau tidak. Nah, lalu alternatif solusinya yaitu yang pertama, mencoba pembelajaran secara kelompok ataupun individu. Dan ini adalah alternatif yang pertama. Yang kedua, meningkatkan percaya diri peserta didik dengan memberikan motivasi bahwasanya setiap masalah itu pasti ada solusi. Sama halnya ketika anak-anak belajar yang namanya bahasa pemrograman, awalnya kita memang sulit, tapi ketika kita langsung sering berlatih, kemudian mencoba mencari solusi terhadap pesan error yang ditampilkan, maka semua solusi itu pasti ada masalahnya, ada solusinya ya. Nah, yang ketiga yaitu alternatif solusinya itu dekati dan pahami pesan error yang ditampilkan dalam aplikasi. Nah, artinya setiap pesan error yang ditampilkan dalam sebuah aplikasi pemrograman itu pasti ada tandanya. Misalkan ketika belajar pemrograman Java pasti ada tanda merahnya. Nah, tanda merahnya itu didekati terlebih dahulu. Fungsinya untuk apa mendekatinya? Mendekatinya itu fungsinya untuk mengetahui pesan error yang ditampilkan. Nah, setelah pesan errornya ditampilkan, maka
kalian baca pesan dalam bahasa Inggrisnya itu apa, sehingga nanti kalian paham pesan errornya, sehingga kalian langkah selanjutnya adalah mencari sintak atau coding yang salah sesuai dengan permintaan error tersebut. Permintaannya apa? Lalu dicari, kemudian disesuaikan dengan pesan error yang ditampilkan. Sehingga itu solusi yang paling bagus ya ketika kamu menghadapi coding error itu adalah seperti itu. Dekati errornya, kemudian pahami pesan errornya, kemudian selesaikan sesuai dengan pesan error yang diminta dalam sebuah aplikasi. Nah, yang selanjutnya adalah mencari referensi solusi secara daring melalui laman Google atau Stack Overflow. Nah, ini yang paling banyak programmer lakukan. Jadi ketika mereka mendapatkan pesan error, kemudian mereka sudah mencari sintaknya yang error itu tidak ada masalah. Nah, baru langkah selanjutnya adalah mencari sumber referensi eh, untuk menyelesaikan masalah error tersebut, yaitu melalui yang namanya Google dengan kata kunci pesan errornya itu dituliskan di Google, atau melalui forum yang namanya Stack Overflow dan terang. Nah, rata-rata semua solusi itu pasti ada di internet ya, anak-anak. Asalkan kaliannya mencoba membaca referensi solusinya. Dan yang terakhir adalah yaitu catat semua pesan error yang pernah dialami, berikut solusinya. Nah, ini adalah sebagai repositori ataupun buku panduan kalian. Jadi ketika kalian mendapatkan pesan error A, misalkan solusinya berarti A. Kemudian ketika kalian mendapatkan pesan error B, kemudian solusinya B itu dicatat di dalam buku ya, sehingga nanti ketika kalian mengalami pesan error yang sama, kalian sudah tahu solusinya seperti apa. Dan ketika kalian lupa, kalian tinggal buka saja buku buku error yang sudah kalian buat atau catat tersebut, sehingga eh, ketika mengalami masalah atau error tersebut, kalian sudah tahu solusinya. Nah, itu alternatif solusi yang mesti kalian siapkan ya ketika kalian belajar pemrograman dan muncul yang namanya coding error. Nah, lalu hasil pemecahan masalah pembelajarannya, jadi setelah menggunakan beberapa alternatif solusi, maka pelaksanaan pembelajaran pemrograman berorientasi objek di kelas 12 RPL2 berjalan dengan baik, dan siswa yang mengalami coding error sudah bisa menyelesaikan permasalahan codingnya dengan cara apa? Dengan cara menyelesaikan secara mandiri, atau dengan membaca atau mencari referensi sintak yang error, dan mandiri dengan membaca atau mencari sintak yang errornya, pahami alur pemrogramannya, ya, atau dengan cara mencari referensi secara daring atau bertanya kepada teman. Jadi sekarang anak-anak ketika belajar pemrograman, ketika sudah tahu tekniknya, bagaimana cara menyelesaikan coding error, mereka sudah bisa menyelesaikannya secara mandiri dengan cara membaca pesan errornya, kemudian mencari solusi dan referensinya. Sehingga pembelajaran pemrograman berorientasi objek bisa berjalan dengan baik, dan anak-anak pun bisa memahami materi yang disampaikan oleh guru. Demikian presentasi terkait pemecahan masalah coding error di pemrograman berorientasi objek kelas 12 RPL2. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.